Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan. Kembali lagi bersama saya di channel Momo Edukasi. Baik Bapak Ibu, kali ini kita pada pembahasan LK 2.1 yaitu eksplorasi alternatif solusi. Setelah Bapak Ibu melaksanakan atau mengunggah LK 1.3, maka sekarang Bapak Ibu lebih menajamkan masalah-masalah Bapak Ibu pada eksplorasi alternatif solusi. Nah, seperti ini bentuk formatnya. Nah, berikutnya saya akan coba sedikit membahas apa yang pernah saya kerjakan semasa waktu mengikuti proses kuliah PPG. Nah, berikutnya kita punya petunjuk pengisian atau penjelasan LK 2.1. Bapak Ibu perlu memahami pentingnya literasi membaca agar saat pengerjaan tugas itu Bapak Ibu tidak kebingungan dan tidak salah dalam mengerjakan tagihan-tagihan yang akan diunggah ke LMS atau nanti saat pada presentasi bersama dosen penguji dan guru pamong. Nah, berikutnya di sini pertama, kolom 1, permasalahan yang telah diidentifikasi. Artinya ini diambil pada LK 1.3, artinya permasalahan yang telah diidentifikasi. Kemarin kan maksimal masalah yang diambil itu boleh 1, tapi kalau 1 itu ya terlalu sedikit ya. Maksimal itu 2, kalaupun lebih ya tidak jadi masalah. Yang penting permasalahan yang sudah diidentifikasi itulah yang akan diselesaikan. Terus tuliskan permasalahan yang dirasa paling urgent terkait pembelajaran dari sejumlah masalah yang telah ditemukan dalam tahap identifikasi masalah yang telah ditentukan di tahap sebelumnya untuk diatasi. Berikutnya itu kita punya kolom yang kedua dan ketiga, penyebab masalah dan kategori penyebab masalah. Kedua kolom ini merupakan penajaman dari tahap sebelumnya. Kategorikan penyebab masalah yang sebelumnya telah diidentifikasi apakah lebih dekat ke materi, metode, atau media pembelajaran. Ketiganya merupakan aspek paling memungkinkan untuk guru secara langsung dalam mengatasi permasalahan kelas dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dua atau lebih permasalahan berbeda yang muncul ke permukaan saat observasi bisa jadi memiliki satu atau lebih sebab yang sama. Sebaiknya satu permasalahan dapat memiliki dua atau lebih penyebab. Sebagai contoh dalam observasi pembelajaran bahasa, mahasiswa PPG dalam jabatan mengidentifikasi masalah yang pertama atau A. Sejumlah besar siswa di kelas tidak mampu memahami isi bacaan yang disajikan yang terlihat ketidaktepatan menjawab pertanyaan LOTS terkait informasi umum dan rinci sebuah bacaan, dan B, sebagian siswa terlihat tidak bersemangat saat belajar membaca atau minat membacanya kurang. Dua persoalan ini bisa jadi memiliki satu atau lebih penyebab yang sama, misalnya pilihan materi ajar, bahan bacaan yang kurang relevan dengan level atau minat peserta didik. Kemungkinan lain, kedua persoalan tersebut muncul karena pilihan metode pengajaran yang kurang sesuai untuk pembelajaran membaca. Pada beberapa kasus, pernah ditemui seorang guru dalam kegiatan inti pelajaran bahasa hanya membagikan teks bacaan dan meminta siswa membacanya tanpa melakukan kegiatan pra membaca dan tidak pula memberikan panduan atau mengajarkan strategi pemahaman bacaan sebelum mengajukan seperangkat soal terkait bacaan. Dalam hal ini, guru tersebut melewatkan tahapan mengajar membaca sehingga hanya terfokus melakukan asesmen membaca. Pada kasus demikian, maka pada penyebab masalah ada pada kategori materi dan atau metode pembelajaran. Contoh lain, pada saat observasi kelas, bengkel atau laboratorium ditemukan persoalan A. Siswa tidak dapat menyelesaikan tugas atau aktivitas sesuai alokasi waktu. Ini biasanya Bapak Ibu kadang-kadang sering mengajar lupa akan durasi waktu yang sudah ditentukan pada modul ajar.
Guru tidak sempat melakukan kegiatan penutup dengan baik karena waktu pembelajaran telah habis. Nah, ini kurang memaksimalkan waktu nih karena terlalu banyak ceramah. Tapi kalau sudah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media mode yang inovatif sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, Bapak Ibu pastinya waktu itu bisa diminimalisir. Apalagi Bapak Ibu mengajarnya sudah menggunakan problem based learning atau problem based yang berbasis project atau PBJBL. Nah, karena di pada PPL ini Bapak Ibu dianjurkan tidak lagi menggunakan metode inquiry atau discover learning, tapi Bapak Ibu lebih tingkatannya di atasnya, yaitu problem based learning dan problem based project learning atau PBJBL. Nah, berikutnya di sini mahasiswa dapat merefleksi manakah yang menjadi penyebab persoalan dan mencentang pada satu atau lebih kolom yang relevan. Dalam hal ini kolom materi dan atau media, bisa lebih dari satu kolom tergantung kondisi real, hasil observasi, hasil refleksi, identifikasi masalah. Jadi semasa waktu Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu bisa merefleksi bahwa saat waktu pernah mengajar itu Bapak Ibu ini kekurangannya apa. Kekurangannya contoh Bapak Ibu ini kurang memiliki media atau mode pembelajarannya yang masih kaku, terus berupa sarana prasarana dan lain-lain itu. Nah, maka hal-hal seperti itu nanti pada kolom LK 2.1 ini Bapak Ibu boleh mencantumkannya. Berikutnya, ketajaman dalam melihat persoalan dan menganalisis penyebab menjadi kunci untuk langkah-langkah kelanjutan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Misalnya, persoalan-persoalan yang pada tataran permukaan tampak seperti persoalan terkait manajemen kelas dan motivasi belajar, seperti terdapatnya siswa yang pasif atau kurang inisiatif dalam pembelajaran. Siswa mendominasi diskusi, kerja kelompok yang tidak berjalan baik, siswa yang duduk di baris belakang yang tidak fokus dan semacamnya boleh jadi berakar pada pilihan-pilihan materi, metode aktivitas, atau media pembelajaran yang sesuai untuk setiap tahapan pembelajaran yang dirancang atau kurang terstruktur dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada masalah ini Bapak Ibu jangan lupa bahwa pada PPG ini Bapak Ibu nanti dianjurkan untuk membuat namanya case study atau studi kasus. Nah, jadi di dalam proses PPL 1 dan PPL 2, Bapak Ibu melihat ini masalah-masalah seperti ini, Bapak Ibu angkat sebagai masalah studi kasus. Karena pada studi kasus itu termasuk itu tagihan wajib yang harus dilampirkan nanti pada saat PPL 2. Tapi ada juga persoalan-persoalan seperti ini, Bapak Ibu lihat apakah di PPL 1, PPL 2 berhasil, maka Bapak Ibu sebisa mungkin mengingat dan nantinya pada portofolio UKIN PPG, Bapak Ibu akan melampirkan yang namanya best practice atau praktek baik. Praktek baik itu Bapak Ibu ambil pada PPL 1 atau PPL 2 saja. Yang penting kira-kira mana yang berhasil Bapak Ibu lakukan. Berikutnya, jika dalam pembelajaran ditemui masalah yang menurut mahasiswa ikut terpengaruh faktor di luar pembelajaran, misalnya terkait kecukupan fasilitas, pendanaan, atau dukungan lingkungan orang tua, persoalan tersebut harus disikapi secara personal. Misalnya jika siswa fase A sampai D, jadi A itu kan SD, dari SD sampai ke SMA nih, tidak dapat memahami suatu konsep yang rumit. Guru melihat fasilitas pendukung berupa LCD proyektor dan laptop untuk menjelaskan konsep tersebut tidak tersedia. Maka perlu diingat bahwa ketidakpahaman siswa bukanlah disebabkan oleh ketiadaan fasilitas, namun karena mungkin kompleksitas konsep tersebut dan penyajian kurang sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu berliterasi ya, pentingnya membaca agar segala persoalan atau tagihan yang Bapak Ibu laksanakan atau kerjakan itu tidak terburu-buru dan banyak salahnya. Jadi pentingnya memahami petunjuk-petunjuk. Berikut, maka ketidakpahaman siswa bisa jadi merupakan akibat penyajian materi atau pilihan metode penyajian yang kurang sesuai. Jika saja materi tersebut dibuat berjenjang, disederhanakan, ditambah dengan gambar, realita, contoh, atau disajikan secara bertahap melalui aktivitas yang menarik, persoalan ketidakpahaman akan konsep tersebut
akan lebih memilih potensi untuk dihindari. Sedangkan penyediaan LCD, proyektor, dan laptop saja belum tentu dapat mengatasi persoalan itu. Jadi Bapak Ibu di sini dituntut bahwa Bapak Ibu itu mengajarnya secara kontekstual atau menyeluruh. Jadi tidak lagi Bapak Ibu itu mengajar berdasarkan hobi atau minatnya Bapak Ibu guru saja, tapi kira-kira bagaimana persoalan-persoalan itu disikapi. Kira-kira yang tadinya Bapak Ibu mengajarnya secara konvensional atau masih bersifat klasik ya setidaknya pada PPG ini Bapak Ibu harus hindari itu. Karena semua itu nanti akan dinilai oleh dosen penguji dan guru pamong. Kalau pada PPG yang saya alami kemarin, itu kami ada di saat waktu PPL, kami itu dianjurkan untuk online, yaitu satu video PPL-nya itu berupa video offline dan satunya online yang dihadiri oleh guru pamong sama dosen penguji. Jadi kita mengajarnya itu terstruktur karena di situ langsung diawasi oleh dosen dan guru pamong secara online. Berikutnya kolom 4, tuliskan 2-3 solusi yang sesuai dengan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Kalau dibilang 2-3 ya Bapak Ibu ikuti saja ya seperti ini. Jangan dilebih-lebihkan, takutnya nanti Bapak Ibu sendiri yang agak kerepotan. Nah, berikutnya di sini menerapkan metode KWL untuk memandu siswa memahami bacaan, memasukkan unsur permainan dalam metode pembelajaran, atau menyusun daftar pertanyaan pemahaman secara berjenjang, serta teknik untuk bertanya yang memungkinkan semua peserta dengan keberagaman tingkat kemampuan memiliki sense of success yang relatif sama. Jadi ini berkaitan dengan gaya belajar siswa ini. Kolom 6 dan 7 dan 8 buatlah evaluasi dan alternatif solusi. Tuliskan apa kekuatan dan kelemahan dari solusi tersebut. Untuk kelemahan yang diidentifikasi, tuliskan mitigasi atau langkah apa yang dapat diambil untuk meminimalisir atau mengantisipasi kelemahan. Nah, demikian seperti itu petunjuknya Bapak Ibu. Jadi, selanjutnya tinggal mengisi kolom-kolom yang ada pada LK 2.1 sesuai dengan petunjuk. Nah, baik Bapak Ibu, perhatikan kolomnya. Di sini ada masalah dalam pembelajaran, yaitu tuliskan persoalan yang telah diidentifikasi ditemukan di tahap sebelumnya, yaitu fokuskan pada persoalan terkait pembelajaran. Jadi, ini masalah dalam pembelajaran yang Bapak Ibu sudah ambil pada LK 2.1, yaitu masalah-masalah yang mau diselesaikan. Di sini punya saya ada 3, seperti kelanjutan daripada LK 2.1 dan 2.3, 1.2 dan 1.3 ya. Jadi kemarin Bapak Ibu ambilkan yang pada LK 1.3 masalah yang terpilih yang mau diselesaikan ya diisi di sini ya, karena maksimal 2. Jadi saya punya ada 3. Jadi pertama itu kurangnya literasi numerasi, materi perkalian pembagian bilangan bulat. Yang kedua itu masalah kurangnya penggunaan model pembelajaran yang inovatif. Ketiga, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran pendukung. Dan yang keempat, terkait dengan sampai ketiga saja, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dan pendukung. Nah, Bapak Ibu, kita lihat pada kolom yang kedua, di sini adalah penyebab masalah. Bapak Ibu tuliskan penajaman atau penyebab setiap masalah yang diidentifikasi. Artinya kalau pertama Bapak Ibu tuliskan kurangnya literasi numerasi, materi perkalian, dan pembagian bilangan bulat, maka penajaman materinya apa kira-kira penyebabnya? Punya saya itu penajamannya itu kurangnya pembiasaan literasi numerasi di sekolah. Yang kedua, kurang pendekatan guru kepada orang tua dan sebaliknya. Yang ketiga, kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran HOTS. Dan yang keempat, kurangnya kemampuan guru dalam membuat soal HOTS terkait pemecahan masalah dalam bentuk soal cerita. Nah, ini penting juga nih. Jadi penajamannya seperti itu, penyebab-penyebab masalahnya dari masalah yang dalam pembelajaran yang saya pilih. Kategorisasi Bapak Ibu tinggal mencentang saja di sini. Kalau memang masalah ini berkaitan dengan materi, media, metode pembelajaran, maka Bapak Ibu centang. Ini masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi. Selanjutnya adalah alternatif solusi. Kira-kira solusi Bapak Ibu itu seperti apa ya? Solusinya ini Bapak Ibu lihat pada penyebab masalah, lalu carikan solusinya.
Ya, solusi ini kira-kira 2 sampai 3 lah. Jadi punya saya kurangnya pembiasaan literasi numerasi, saya angkat yaitu menggiatkan kebiasaan literasi numerasi di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa, dan yang kedua memperbanyak latihan dan pembahasan soal penyelesaian masalah. Itu pada penyebab masalah yang pertama. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal lihat pada kelebihan. Apa kelebihan dari setiap alternatif solusi yang dipilih? Bapak Ibu tinggal pilih kira-kira kelebihannya apa. Dituliskan. Siswa akan terbiasa dalam memahami literasi numerasi, dan yang kedua memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal latihan dan tanya jawab. Nah, pastinya ada kekurangannya juga nih. Bapak Ibu lihat, apakah kelemahan dari setiap alternatif solusi yang dipilih? Kira-kira seperti apa kelemahannya? Bapak Ibu juga harus cantumkan. Pertama, punya saya itu saya tuliskan kurangnya pemahaman dan minat siswa dalam literasi numerasi. Ini terkait dengan kelebihan. Terkait dengan solusi pemecahan masalah. Yang kedua, membutuhkan banyak alokasi waktu, tenaga, dan pikiran untuk menganalisis soal. Nah, ini terkait dengan alternatif solusi, memperbanyak latihan dan pembahasan soal, karena memang kekurangannya seperti itu, pasti membutuhkan banyak alokasi waktu dan menganalisis soal itu butuh kerja keras. Kira-kira mitigasi ini artinya menurut Anda apakah kelemahan tersebut dapat diantisipasi, jika bisa bagaimana? Nah, Bapak Ibu, mitigasinya ini diambil dari kekurangan, maka dijawablah seperti ini. Mitigasi itu artinya penanggulangannya seperti apa. Di sini kan kita punya kekurangan, yaitu kurangnya pemahaman dan minat siswa dalam literasi dan membutuhkan banyak alokasi waktu, tenaga, dan pikiran untuk menganalisis soal. Maka kita jawab pada mitigasi. Yang pertama, guru memfasilitasi siswa untuk menggiatkan kebiasaan literasi. Terus numerasi berupa hafalan, pengenalan konkret, penguatan abstrak, dan mencongak secara drill. Yang kedua, guru menyiapkan analisis soal latihan dan soal tanya jawab dari mudah, sedang, dan sukar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau alternatif solusinya ada 2, diperbiasakan, kelebihannya juga 2, kekurangannya 2, mitigasinya juga 2. Sebenarnya boleh lebih juga sih, kalau alternatifnya cuma 2, kelebihannya boleh 2, 3, dan seterusnya boleh. Kekurangannya juga boleh lebih. Terus mitigasinya juga boleh lebih. Artinya ini sebagai alternatif Bapak Ibu untuk menyelesaikan persoalan yang Bapak Ibu temukan. Baik Bapak Ibu, ini yang sudah dibahas tadi. Selanjutnya kita lihat yang masalah yang tadi, kurangnya literasi numerasi. Ini yang sudah saya bacakan tadi. Kurangnya pendekatan guru kepada orang tua. Nah, ini kita bahas nih. Kurangnya pendekatan guru kepada orang tua itu pastinya masalah komunikasi. Terus apa sih alternatif solusinya? Kerjasama dengan orang tua siswa dalam pemanfaatan belajar siswa di rumah. Nah, yang kedua, kolaborasi guru dan orang tua wali dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa di rumah nih. Kelebihannya apa sih? Siswa selalu terbimbing belajarnya melalui orang tua di rumah. Yang kedua, orang tua wali akan terbimbing motivasinya yang akan diterapkan ke siswa di rumah. Kekurangannya apa kira-kira? Kekurangannya yaitu kurangnya komunikasi orang tua dengan guru. Pastinya seperti itu nih. Kadang-kadang kan seperti itu. Kurangnya pendekatan ini kan berkaitan dengan komunikasi. Yang kedua, tidak semua orang tua memahami materi belajar anak di sekolah. Nah, ini tantangan nih. Artinya ini perlu adanya mitigasi. Mitigasinya kira-kira seperti apa? Nah, berikutnya kerja sama guru dan orang tua wali berupa langkah-langkah penerapan bimbingan belajar yang dilakukan orang tua ke siswa, dan terus berkonsultasi dengan guru terkait proses yang terbimbing dan lain-lain. Berikutnya, yang kedua, orang tua wali diharapkan lebih fokus pengawasannya dan selalu memberikan motivasi belajar ke siswa di rumah. Nah, seperti itu. Jadi kekurangannya itu Bapak Ibu kira-kira mitigasinya seperti apa? Itu penting tuh. Terus alternatif solusinya yang tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu mengambilnya dari kajian literatur atau hasil wawancara yang pernah Bapak Ibu lakukan pada kembali ke slide yang tadi, bahwa baik
Kurangnya sini literasi berikutnya, numerasi Bapak tadi Ibu, sudah saya kira bisa Bapak Ibu pahami. Kita kembali lagi di slide. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya di sini masalah yang saya angkat yaitu kurangnya penggunaan model pembelajaran yang inovatif. Nah, ini paling penting sekali nih, karena ini berkaitan dengan proses belajar mengajar Bapak Ibu di dalam kelas, dan minat belajar siswa itu ditentukan oleh keaktifan Bapak Ibu dalam memilih model atau media-media yang inovatif. Nah, di sini kita punya permasalahannya, yaitu guru belum optimal dalam memanfaatkan inovasi dalam pembelajaran. Nah, ini terkait dengan materi, media, model. Terus di sini kita punya alternatif solusi, yaitu menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, ini Bapak Ibu sudah mulai menajam nih. Karena nantinya waktu pada rencana aksi, Bapak Ibu harus konsisten dengan apa yang ditulis nih. Kira-kira apa nih? Kira-kira Bapak model. Jadi mode sama model itu beda Bapak Ibu. Modelnya di sini yaitu terkait dengan pembelajaran yang Bapak Ibu buat, yaitu modelnya apa? Ada 4 model pembelajaran. Yang pertama discover learning yang sering Bapak Ibu laksanakan, yang biasa kadang-kadang banyak ceramah, termasuk saya juga demikian awal-awalnya seperti itu. Ada inquiry learning. Terus yang pada PBL, Bapak Ibu nanti diharuskan harus menggunakan model pembelajaran PBL dan PBJBL. Nah, kira-kira kelebihannya apa? Siswa terbiasa dengan berpikir tingkat tinggi. Ya, jelas dalam menyelesaikan permasalahan dalam dunia nyata. Ini karena PBL ini adalah problem based learning, yang mana pembelajarannya itu lebih kepada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kekurangannya apa? Siswa belum terbiasa dengan metode atau mode pembelajaran PBL. Jadi di sini bukan model ya, tapi ini mode. Jadi beda model sama mode. Siswa belum terbiasa dengan mode belajar PBL. Ya, kenapa sampai kekurangannya seperti ini? Karena memang demikian, selama ini siswa di kelas diperhadapkan dengan mode-mode pembelajaran guru yang masih klasikal, masih klasik-klasik, yaitu masih banyak ceramah, kurang menggunakan media pembelajaran yang inovatif, mode pembelajaran yang masih bersifat ceramah terus menerus, terus ya banyak terbiasa mengajar hanya menggunakan buku tanpa guru memfasilitasi dirinya dengan kemampuan IT dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang membuat kekurangannya itu, siswa itu pasti akan merasa kaku dengan apa yang nanti Bapak Ibu ajarkan pada proses PPL nantinya nih, dengan menggunakan PBL. Yang kedua, siswa kurang aktif dan pasif dalam proses diskusi kelompok. Nanti kelihatan kaku, karena model pembelajaran PBL ini lebih terfokus untuk anak-anak menyelesaikan permasalahan dalam bentuk diskusi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kekurangannya apa? Tadi sudah kita jelaskan. Sekarang mitigasinya apa? Mitigasinya yaitu penerapan mode PBL dengan pendekatan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting nih Bapak Ibu buatkan seperti itu. Yang kedua, guru memonitoring diskusi kelompok secara aktif. Nah, ini Bapak Ibu siapkan yang namanya lembar penilaian formatif, atau yang kita kenal dengan penilaian rubrik, yang Bapak Ibu sering menilai anak-anak saat proses pembelajaran. Formatif ini Bapak Ibu menilainya pada titik-titik tertentu. Yang asesmennya itu kan pada proses pembelajaran ada 3 asesmen, yaitu asesmen as learning, of learning, dan for learning. Nah, di sini Bapak Ibu dianjurkan membuat for learning, yaitu membuat penilaian berupa formatif. Jadi Bapak Ibu menilai anak-anak diskusi, itu dinilai, keaktifannya seperti apa, itu dinilai. Jadi proses-proses ini mulai diperbaiki nih. Nanti Bapak Ibu sendiri akan merasa bahwa oh ternyata benar, ini kemampuan saya seperti ini, kekurangan saya seperti ini, kelebihan saya seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan merefleksi setelah Bapak Ibu melakukan PPL pertama atau PPL kedua, Bapak Ibu akan dianjurkan melakukan refleksi.
Jadi untuk mengetahui kelebihan kekurangannya Bapak Ibu saat melaksanakan proses itu nantinya. Yang ketiga, materi diskusi dan pemberian LK, lembar kerja, yang menarik sesuai dengan konteks saintifik, sosiobudaya, dan personal sesuai dengan masalah dalam kehidupan nyata siswa. Jadi intinya mode PBL itu adalah problem based learning, yaitu mode pemecahan masalah atau pembelajarannya berbasis masalah dalam dunia nyata siswa. Jadi intinya seperti itu. Berikutnya, yang terakhir ya, kurangnya pengenalan mode tadi sudah, terus kurang pemanfaatan media pembelajaran pendukung. Nah, ini dia nih, ini penting nih. Kadang-kadang kita guru kadang sudah terbiasa dan sudah nyaman dengan hal-hal seperti ini sehingga saat mau mengajar kita guru sebagai guru juga kita terlihat kaku. Nah, kurangnya pemanfaatan media pendukung di sini masalahnya atau permasalahannya yaitu kurangnya kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran yang inovatif berbasis TIPEK. Ini penting nih Bapak Ibu. TIPEK teknologi pedagogik apa ya? Sudah lupa saya. TIPEK itu apa? Teknologi pedagogi apa knowledge, saya sudah lupa, content knowledge. Ya, ini penting nih karena nanti sangat berkaitan sekali. Terus sarana prasarana yang alternatif solusinya menggunakan media ajar yang inovatif berbasis TIPEK. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak lagi Bapak Ibu mengajarnya masih konvensional, masih seperti dulu-dulu, tapi nanti pada PPL nanti, jadi semuanya di sini ditulis sampai muaranya yaitu pada rencana aksi. Ini Bapak Ibu sudah mulai mengerucut nih, sudah mendekati masa PPL kalau sampai sudah seperti ini. Pertama, siswa, jadi kelebihannya siswa lebih termotivasi dengan media pembelajaran yang menarik. Pasti kalau Bapak Ibu mendesainnya semenarik mungkin kalau penggunaan berbasis TIPEK. Yang kedua, siswa akan belajar dengan mudah dari PPT yang ditampilkan menggunakan LCD. Nah, kelebihannya media pengajarannya belum mengakomodir gaya belajar siswa. Siswa kurang tertarik dengan media PPT yang ditampilkan melalui LCD. Nah, ini kekurangannya. Karena memang media pengajarnya belum mengakomodir gaya belajar siswa. Ada siswa yang lemah, cepat, sederhana. Nah, ini karena dia tidak mengakomodir seperti itu kalau kekurangannya. Nah, kira-kira mitigasinya seperti apa? Yang kedua, siswa kurang tertarik dengan media PPT yang ditampilkan melalui LCD. Nah, kekurangan-kekurangan ini artinya siswa itu punya gaya belajarnya ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, jadi kira-kira semenarik mungkin Bapak Ibu membuat mitigasinya. Mitigasinya yaitu media ajar inovatif dan relevan dengan memperhatikan gaya belajar siswa dengan menggunakan video pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran itu ya artinya sesuai dengan gaya belajarnya, berarti ada audionya, ada visualnya, ada kinestetiknya, kira-kira supaya bisa mengakomodir gaya belajar siswa tersebut. Yang kedua, media pembelajaran PPT yang dibuat menarik baik materi animasi, video, dan materi ajar dengan pemanfaatan sarana LCD yang menjangkau seluruh ruang kelas. Nah, ini penting nih. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya semakin semakin apa namanya LK ke LK awalnya memang dianggap susah, tapi setelah mulai terbiasa Bapak Ibu akan merasa nyaman karena oh ternyata seperti ini. Jadi pentingnya literasi kita juga untuk mengembangkan kemampuan Bapak Ibu guru juga, kemampuan kita sebagai guru. Nah, seperti itu. Jadi buat saya sih gampang-gampang susah, yang penting bisa fokus dan banyak bertanya kepada guru pamong dan dosen penguji saat memberikan materi ini nantinya. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang nanti pada siklus 1 itu Bapak Ibu benar-benar diajarkan cara mengerjakannya. Tapi pada siklus 2 Bapak Ibu sudah dilepas. Akhirnya kadang-kadang LK begitu dikasih tugas bahwa Bapak Ibu kerjakan LK ini. Jadi memang siklus 1 dan pada siklus 2 itu LK-LK-nya sama. Tapi nanti pada LK pada siklus 2 Bapak Ibu itu akan dilepas. Karena dosen penguji dan guru pamong sudah menganggap bahwa Bapak Ibu itu sudah mengerti karena sudah melalui yang namanya siklus 1.
Itu perlu dipertimbangkan Bapak Ibu, perlu dipertahankan dan perlu Bapak Ibu belajarnya itu menyimpan file-filenya dan jangan lupa itu fokus. Karena takutnya jangan sampai nanti waktu siklus 1 di siklus 2 terulang karena kurang fokusnya di siklus 1. Karena siklus 2 itu sebenarnya cuma mengulang materi kuliah. Jadi seperti itu Bapak Ibu, itu pengalaman yang saya hadapi. Jadi saya masa selesai PPL 1 saya itu sudah mengerjakan yang namanya ini siklus 2, mulai dari LK-LK-nya saya sudah siapkan, karena memang sama sih, karena selesai daripada LK-LK ini juga nanti akan dimunculkan pada siklus 2 juga. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, memang agak panjang videonya, tapi buat saya kadang-kadang ada tutorial yang terlalu singkat juga membingungkan. Jadi baiknya saya membuat tutorial agak panjang, mengingat saya juga merasakan kelebihan kekurangan kita semasa menjadi mahasiswa PPG. Kita kerjanya itu full, begitu selesai mengerjakan mengikuti proses kuliah, kita langsung diperhadapkan dengan tugas yang kadang-kadang itu menyita waktu. Kadang-kadang bisa sampai tengah malam, kadang-kadang sampai pagi. Ya, jadi Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, jaga kebugaran, fokusnya dijaga, emosinya ditata. Karena kalau sudah emosian, ya kadang-kadang asam lambung kita naik, gula darah, kolesterol kita naik, ya seperti itu. Jadi harus dijaga. Insya Allah tetap sehat, tenangkan pikiran. Yang penting Bapak Ibu hadir 100%, insya Allah dosen juga manusia. Jadi komunikasi itu penting. Hari ini Bapak Ibu tidak kerjakan tugas, dikonsultasikan lagi dengan dosen dan guru pamongnya. Insya Allah pasti akan ada dispensasinya seperti itu. Biar Bapak Ibu juga tetap fokus. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.